Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Roky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Dalam situasi demikian perlu ada upaya deteksi dini agar aparat keamanan mampu mencegah terjadinya konflik horizontal secara terbuka yang sangat besar kemungkinannya berpotensi untuk mengancam nilai-nilai kerukunan dan kedamaian di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kegaduhan dan keonaran pacar Roky Gerung yang diduga kuat telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi melalui diksi yang sangat sarkastis meledak dalam berbagai bentuk dan aksi. Tak hanya laporan dan aduan ke aparat kepolisian, amarah masyarakat adat Dayak yang menuntut agar Roky Gerung segera ditangkap dan diadili baik secara hukum formal maupun hukum adat. Penolakan sejumlah kampus terhadap kehadiran Roky Gerung. Sejumlah massa pun juga menggeruduk rumah Roky Gerung yang ada di desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang diwarnai dengan aksi geruduk massa ke rumah Roky Gerung yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 siang tadi. Massa yang berunjuk rasa di depan pintu gerbang rumah Roky Gerung dilaporkan kompak melemparkan telur dan tomat. Selain pagar jadi sasaran pelemparan, sejumlah massa juga terlihat melemparkan telur dan tomat ke area dalam rumah. Kondisi pagar rumah Roky Gerung pun berubah menjadi bau amis akibat aksi unjuk rasa massa dari elemen masyarakat yang lain. Sejumlah spanduk yang dipasang massa di pintu pagar rumah Roky turut luntur tulisannya akibat cairan telur dan tomat. Sejumlah pecahan cangkang telur dan sisa-sisa tomat berserakan di bahu jalan depan pagar rumah Roky Gerung. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Roky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Roky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Roky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Roky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus melawan, setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan Roky Gerung. Hari berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Roky Gerung, hari ini kau harus tangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Roky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Roky. Ayo, potong si Roky. Potong si Roky sekarang juga. Potong si Roky. Potong si Roky sekarang juga. Potong si Roky. Potong si Roky sekarang juga. Ini si Roky. Potong si Roky. Potong si Roky sekarang juga. Ini darah Roky Gerung, darah segar. Ya, lihat, buktikan. Roky Gerung, kau kuisap darah kau sampai mati. Ya, sekali lagi. Allahu Akbar. Kita akan perlawanan buat Roky Gerung. Buktikan kau berhadapan dengan aku dan kawan-kawan nanti ya. Kalau polisi tidak bisa menindak di sana, kami akan turun ke masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah bukti Roky Gerung. Kau sudah mati, kau mati.
Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, inilah kemarahan kami rakyat Indonesia. Jangan sampai kami rakyat Indonesia menangkap Rocky Gerung sendiri. Kami mohon dengan hormat, Bapak Kapolri, atasan panjenengan itu presiden, Pak. Bagaimana kalau kepolisian dihina? Pasti akan bergerak untuk menangkapnya. Saat ini kami rakyat Indonesia, presiden kami dihina, presiden kami dicaci maki, tapi sampai saat ini masih hanya jadi perdebatan. Kami minta satu kata, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Arrest him. Ya, silakan. Ya. Tolong itu yang lempar telur jangan ke kameramen ya. Ayo duduk ke soalnya boleh itu lempar kameramen. Ya, silakan Pak. Belum ya. Orasi. Ayo. Mari sama-sama. Ya, kita tunjukkan kemarahan kita. Ya. Kita bayang jumroh. Ya. Adik-adik tahu apa itu balang jumroh? Ya. Balang jumroh itu balang setan, balang kesesatan, balang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? You say our president is Inilah kemarahan kami. you are the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tak ada asap kalau tidak ada api. Begitulah ada game yang mungkin tepat untuk menggambarkan kondisi Rocky Gerung saat ini. Akibat ulah Rocky Gerung terjadi polarisasi dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, usai menggelar konferensi pers pada tanggal 4 Agustus 2023 yang lalu, Rocky Gerung kini tak terdengar lagi suaranya. Banyak yang bilang kalau Rocky Gerung sedang kabur dan berusaha untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan amuk massa yang bakal mencederai dirinya. Pasalnya, Rocky Gerung sendiri sempat mengaku usai dirinya melontarkan kritik yang sangat tajam kepada Presiden Jokowi, ia mendapatkan banyak ancaman dari berbagai elemen masyarakat. Sungguh menyedihkan memang kalau kekerasan verbal yang dilakukan Rocky Gerung berujung pada kekerasan fisik. Meskipun demikian, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sejumlah massa yang menggeruduk rumah Rocky Gerung. Aparat keamanan sendiri terkesan lamban dalam merespon kasus dugaan penghinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Apalagi sebelumnya Bareskrim Polri sempat menolak laporan yang disampaikan sejumlah relawan Jokowi dengan dalih kasus tersebut termasuk delik aduan sehingga pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang harus melaporkan sendiri ke aparat kepolisian. Namun selang sehari kemudian Bareskrim Polri mengaku telah menarik semua laporan dan aduan termasuk dari Polda, sehingga ada sekitar 13 laporan dan 2 aduan yang akhirnya ditarik ke Bareskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti. Namun toh sejauh ini belum ada perkembangan informasi baru yang disampaikan pihak Bareskrim Polri terkait tindak lanjut pelaporan tersebut. Padahal berbagai kegaduhan dan keonaran sebagai efek dari kasus Rocky Gerung tersebut terus meledak di berbagai penjuru Nusantara. Nah, sebelum terjadi berbagai aksi massa yang mungkin saja bisa terus berlanjut, alangkah baiknya Bareskrim Polri yang menangani kasus tersebut secepatnya menyampaikan perkembangan informasi terkini sehingga suasana yang amat memenah segera menjadi mereda. Kalau terkesan melakukan pembiaran seperti ini bukan mustahil akan terus menyisakan tanda tanya, yang bukan mustahil pula akan memicu aksi massa dari berbagai daerah, apalagi pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti juga akan terjadi aksi
Kepung Istana yang kabarnya bakal dilakukan oleh aliansi aksi sejuta buruh dan elemen masyarakat lainnya. Jika sampai terjadi bentrokan antar aksi massa dengan tuntutan yang berseberangan, bukan mustahil akan terjadi benturan dan konflik yang sangat tidak kita inginkan. Dalam situasi demikian perlu ada upaya deteksi dini agar aparat keamanan mampu mencegah terjadinya konflik horizontal secara terbuka yang sangat besar kemungkinannya berpotensi untuk mengancam nilai-nilai kerukunan dan kedamaian di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.